Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rizky, Jeffrey Andika, Indra Budiman, serta Rajuanda. Kali ini kami ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan. Apakah teman-teman sudah penasaran? Mari langsung kita masuk pada penjelasan. Tanggung oleh sektor perekonomian yang bertumpu pada kegiatan-kegiatan pertanian, yakni pedesaan. Di mana menurut Francis Blanchard, yaitu Direktur Jenderal Internasional Labor Organization dalam Michael Todaro dan Stephen Smith, sampai 75 tahun Indonesia merdeka, banyak dari kita berpandangan bahwa peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Pandangan ini mungkin hasil dari kita berkaca pada pengalaman dari negara-negara barat. Apa yang dimaksud sebagai pembangunan ekonomi di negara barat adalah identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian, yakni perekonomian yang berbasis pertanian menjadi industri dan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Namun demikian, kalau kita membandingkan dengan kondisi negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Taiwan yang notabene memiliki kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Turunnya peranan sektor pertanian dalam menyumbangkan output nasional dan penyediaan lapangan kerja bukan berarti sektor pertanian mengalami kemunduran ataupun stagnasi. Tingkat kenaikan output dan produktivitas pertanian negara-negara Asia Timur tersebut selama kurun waktu 1967 hingga 1988 adalah 3,2% dan 2,2%, di mana angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kenaikan output dan produktivitas di negara-negara Asia Timur itu adalah: yang pertama, adanya landform, yaitu khususnya di Korea dan di Taiwan. Dan yang kedua, penyediaan pelayanan bagi sektor pertanian. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang sesuai serta banyaknya investasi yang ditujukan untuk memajukan wilayah perdesaan, yaitu menurut Mujarad Kunchoro 1997. Terjadinya krisis multidimensi tahun 1997 menggugurkan warisan pandangan bahwa sektor pertanian hanya sebagai penunjang semata, karena terbukti pada saat itu sektor di luar sektor pertanian, terutama industri pengolahan, mengalami kehancuran dikarenakan karakter dari sektor tersebut yang bergantung pada impor bahan baku. Kokohnya pertahanan sektor pertanian dari badai krisis tersebut menyebabkan pergeseran kesadaran dari para pakar dan pemerintah bahwa ternyata daerah pedesaan umumnya dan sektor pertanian pada khususnya tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang terhadap sektor lainnya. Menurut Todaro dan Smith, di tahun 2003, strategi pembangunan ekonomi yang melandaskan pada prioritas pertanian memerlukan 3 unsur pelengkap, yaitu pertama, strategi pembangunan ekonomi yang melandaskan pada prioritas pertanian, yang dimana pertama, percepatan pertumbuhan output yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani, kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian, dan ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan. Pembangunan daerah pedesaan, syarat yang harus terpenuhi untuk pembangunan pertanian daerah pedesaan yaitu yang pertama adalah landform, yaitu program landform meliputi redistribusi hak-hak kepemilikan lahan dan atau pembatasan penggunaan lahan yang terlalu luas oleh tuan tanah, serta membagikannya kepada para petani kecil yang lahannya terlalu sempit atau tidak memiliki lahan sama sekali. Data sensus pertanian tahun 2003 menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang dikuasai petani di Jawa sangatlah rendah, yaitu 0,38 hektar, turun dari 0,8
48 hektar di tahun 1993. Survei pertanian Antasensus 2018 menyebutkan 58,07% petani menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Dan yang kedua, kebijakan yang mendukung. Salah satu contoh kebijakan dan langsung berpengaruh adalah dengan diterbitkannya undang-undang dan peraturan yang mendukung terlaksananya Landform seperti Undang-Undang Nomor 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU-PA yang ditetapkan tanggal 24 September yaitu 1960 yang diperingati sebagai Hari Petani. Semua manfaat dari pembangunan pertanian dan daerah pedesaan tidak akan terrealisasi secara nyata tanpa dukungan dari kebijakan pemerintah yang sengaja diciptakan. Ketiga, keterpaduan tujuan-tujuan pembangunan. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan pendapatan real pedesaan, baik sektor pertanian maupun non-pertanian. Kedua, penanggulangan masalah ketimpangan distribusi pendapatan di daerah pedesaan, serta ketidakseimbangan pendapatan dan kesempatan ekonomi antar daerah pedesaan dengan perkotaan, serta pengembangan kapasitas sektor atau daerah pedesaan itu sendiri dalam rangka menopang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan dari waktu ke waktu. Keberhasilan pembangunan pedesaan ditentukan oleh ketiga hal tersebut. Berikutnya, pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu, dan perubahan yang terjadi sekarang. Nah, produksi pertanian terus meningkat di seluruh dunia, berusaha mengikuti peningkatan populasi yang sangat cepat. Di negara berkembang Asia, hasil produksi serelia per hektar di tahun 2005 mencapai 3 kali lipat di tahun 1960. Produksi di Amerika Latin juga membukukan keuntungan yang cukup besar. Food and Agriculture Organization atau FAO PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Diperkirakan bahwa dari 270 juta mengalami gizi buruk yang terkait dengan penyediaan pangan yang tidak mencukupi. Hingga 2007, usulan untuk mencangkan revolusi hijau baru di Afrika seperti yang berhasil diterapkan di Asia yang sebelumnya kurang begitu didengar. Inisiatif Piriwit Nepat Uni Afrika mengembangkan komprehensif Africa Agriculture Development Program untuk menekankan investasi dan kerjasama regional dalam pertumbuhan pertanian sebagai suatu strategi utama untuk mencapai Millennium Development Goal. Pertama, yakni mengurangi kelaparan dan kemiskinan. Strategi ini menargetkan alokasi 10% dari anggaran negara untuk pertanian dan pertumbuhan 6% dalam sektor pertanian pada lingkup nasional. Salah satu keberhasilan awal adalah upaya yang dilakukan Africa Rice Center di Benin untuk mengembangkan varietas New Rice for Africa. Langkah tersebut sejauh ini telah memetik manfaat di Benin, Uganda, dan Gambia. Dengan dampak yang lebih nyata terlihat pada petani perempuan keberhasilan ini. Kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara pendapatan rendah adalah terabaikannya sektor sangat penting dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang itu sendiri. Terabaikannya sektor pertanian dan bisa terhadap investasi dalam perekonomian industri perkotaan yang menyertai pada gilirannya dapat ditelusuri secara historis dari penekanan yang salah pada percepatan industrialisasi melalui substitusi impor dan penempatan nilai tukar yang terlalu tinggi. Salah satu tantangan yang paling penting bagi pertanian dalam pembangunan adalah menetapkan peran pemerintah yang dengan baik, meski secara umum pertanian dipandang sebagai aktivitas perekonomian yang memiliki persaingan sempurna, tidak berarti bahwa tidak akan terjadi kegagalan pasar dan tidak diperlukannya peran pemerintah di dalamnya. Namun pemerintah juga memiliki peran dalam sektor pertanian karena peran pentingnya dapat pemberantasan kemiskinan dan sebagian besar dari kalangan kemiskinan dunia berasal dari kelompok petani. Kemiskinan itu sendiri mencegah para petani memetik dari manfaat dari peluang yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Dengan minimnya agunan, mereka tidak mampu mendapatkan kucuran kredit. Dengan minimnya kredit, para petani mungkin harus mengeluarkan anak mereka dari sekolah, sehingga mewariskan kemiskinan kepada generasi berikutnya. Berikutnya struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. 3 sistem pertanian. Pertama, dalam negara-negara
yang disebut dalam laporan tersebut, mereka sebagai negara berbasis pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebagian besar penduduk desa di dunia sekitar 22 miliar jiwa tinggal di negara-negara yang dikategorikan dalam laporan itu. Ketiga, di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai warga berurbanisasi, migrasi, desa-desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan. Dan sektor pertanian bahkan berkontribusi ini hanya di Amerika Latin dan Karibia, beserta negara di Eropa Timur dan Asia Tengah. Berikutnya, mentransformasi ekonomi. Permasalahan, fragmentasi, dan pembagian lahan pertanian di Asia. 3 elemen kekuatan utama yang saling berkaitan, yang membentuk pula kepemilikan lahan tradisional. Yang pertama, ada investasi oleh peraturan dari bangsa Eropa. Kedua, pengenalan transaksi yang serba menggunakan uang atau monetasi secara besar-besaran, serta meningkatnya kekuatan para rentenir. Dan yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk Asia yang sangat cepat. Kedatangan bangsa Eropa ini membawa perubahan besar pada struktur agraria tradisional. Seperti yang dinyatakan oleh Myrdal, pengaturan pemerintah kolonial menjadi katalisator utama dalam perubahan, baik secara tidak langsung melalui pengaruh yang ditimbulkan oleh proses monetasi pada transaksi ekonomi, penduduk pribumi, dan pengaruh yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dalam hak-hak kepemilikan, sistem penggunaan, dan kepemilikan lahan pribadi lebih diutamakan, dan terus diperkuat dengan berbagai peraturan. Tuan tanah pemilik kepentingan bebas atau lahan yang berhak untuk menyewakan lahan kepada penyewa dengan mendapatkan imbalan berupa konsumsi atas penggunaan lahan tersebut, di mana petani penyewa atau penggarap yang harus membagi hasil panennya kepada pemilik lahan sebagai bagian dari kontrak sewa. Lalu rentenir, orang yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang tinggi, contohnya kepada petani kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bibit, pupuk, dan peralatan petani lainnya. Lalu di sini berikutnya ada peran penting perempuan. Di Afrika, pertanian subsisten masih terus berlangsung dan sistem perdagangan berpindah masih menjadi metode produksi utama. Maka hampir semua tugas yang berkaitan dengan produk yang subsisten dikerjakan oleh perempuan. Sementara laki-laki bertugas menebangi pepohonan dan semak-semak. Keragaman tugas perempuan menyulitkan upaya menentukan porsi sumbangan mereka dalam produksi pertanian, apalagi untuk menaksir nilai ekonomisnya. Meskipun demikian, perkiraan baru-baru ini menggarisbawahi pentingnya tenaga kerja perempuan di sektor pertanian. Diperkirakan bahwa selain tugas-tugas rumah tangga, perempuan juga menyediakan 60-80% tenaga kerja pertanian di Afrika dan Asia, sekitar 40% di Amerika Latin. Pekerjaan perempuan pada rumah tangga berpenghasilan rendah melibatkan sejumlah tugas berat, antara lain mengolah dan menumbuk gabah mentah, memelihara hewan ternak, memasak dan merawat anak. Peranan kaum perempuan yang paling penting adalah menjaga keamanan pangan bagi rumah tangga. Investasi perempuan dalam proyek yang menambah penghasilan dari hewan ternak menjadi hal yang krusial dan menstabilkan pendapatan rumah tangga, terutama untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan. Investasi keuangan pada dasarnya berisiko cukup tinggi, dan semakin miskin suatu keluarga, semakin enggan para keluarganya untuk berinvestasi. Asumsi ekonomi tradisional yang dicetus pemenang Nobel Gary
Becker menyebutkan bahwa para anggota rumah tangga bekerja sama untuk memaksimalkan tujuan bersama. Rumah tangga berkecimpung dalam proses tawar-menawar yang eksistensif, terkadang hingga menuju titik di mana pendapatan yang lebih tinggi bisa dimungkinkan apabila pihak suami dan istri dapat bekerja sama lebih erat. Satu rumah tangga menghabiskan anggaran dalam bentuk yang berbeda-beda, bergantung pada kekayaan atau pendapatan yang dihasilkan untuk keluarga atau dikendalikan pihak istri atau suami. Syarat-syarat pembangunan pedesaan. Yang pertama, reformasi pertahanan. Kedua, kebijakan-kebijakan pendukung. Dan yang ketiga, tujuan-tujuan pembangunan yang terintegrasi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmunya berkah dan sampai jumpa di lain waktu. See you.